bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang di rumah. Selamat pagi Mbak Jose. Pagi. Iya, Bu Eni di sini ditemani lagi dengan yang centil ini, putunya Bu Susi Haryadi, namanya Jose. Nama lengkapnya siapa? Antoine Josephine Renata. Namanya Jos tenan, sesuai anaknya centil Jose. Sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke, siap? Siap. Oke. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, kita baru saja menyanyikan. Mari kita bersukaria. Sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu Mbak Jose. Oke, siap? Yuk kita berdoa. Mari anak-anakku yang di rumah, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami di dalam istirahat kami semalam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami satu persatu. Biarlah apa yang ada di dalam hati kami ini hanya untuk memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Apa ini? Burung pipit yang kecil. Iya, kita akan memuji nama Tuhan. Burung pipit yang kecil. Oke? Terlebih diriku dikasihi Tuhan.
memuji nama Tuhan. Tadi apa lagunya? Burung Pipit yang kecil. Iya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Segala puji syukur. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan doa persembahan, sekaligus kita akan doa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa, anak-anakku semua. Yuk kita berdoa, Mbak Jose. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan kami yang sudah kami persiapkan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami satu persatu, berikan hikmat, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai kami, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke, yuk. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seseorang yang mempunyai keterbatasan, tetapi lewat keterbatasan itu dia tetap mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga lewat keterbatasan yang dia miliki, dia bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, adik-adik, kita lihat gambar yang pertama. Nah, coba sekarang adik-adik lihat. Apa yang adik-adik lihat di dalam gambar tersebut? Betul, ada seorang anak yang sedang belajar membaca, ya. Anak itu mempunyai keterbatasan, adik-adik. Anak itu penyandang tunanetra dan dia sedang membaca huruf Braille. Penyandang tunanetra itu apa, Kak Elisa? Penyandang tunanetra itu adalah orang yang tidak bisa melihat, adik-adik. Nah, pada gambar tersebut, adik-adik bisa melihat bahwa ada seorang anak yang sedang membaca, walaupun dia tidak dapat melihat, tetapi dia masih bisa membaca menggunakan tangannya dengan cara meraba huruf-huruf Braille. Adik-adik, di dunia ini banyak orang yang memiliki keterbatasan, tetapi mereka juga punya kemampuan dalam bentuk lain, seperti yang adik-adik lihat pada gambar pertama. Seseorang yang tidak dapat melihat, tetapi dapat membaca menggunakan tangannya dengan cara meraba huruf-huruf Braille. Tuhan Yesus punya rencana dalam hidup setiap orang, adik-adik. Dalam hidup adik-adik, hidup Kak Elisa, setiap orang punya rencana. Tuhan punya rencana dan rencananya selalu berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seseorang yang tidak dapat melihat dengan matanya, tetapi menjadi berkat karena mengikuti rancangan Tuhan. Baik, sekarang adik-adik mari kita lihat gambar yang kedua. Ini adalah gambar sepasang suami istri. Ya, ini adalah Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani. Siapakah mereka, Kak Elisa? Mereka adalah ayah dan ibu dari gadis cantik yang bernama Gracia. Nah, pada gambar yang ketiga ini, adik-adik melihat ada seorang gadis cantik. Dia bernama Gracia, adik-adik. Gracia Epipania. Nah, dan tadi itu adalah orang tuanya Gracia. Kak Elisa lanjutkan ya. Gracia merupakan anak keempat dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani. Gracia lahir pada tahun 2006. Kelahiran Gracia berselisih jauh dengan kakak-kakaknya. Dan pada waktu kelahirannya adik-adik, ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Gracia. Pada waktu Gracia lahir, dokter mengatakan kepada Bapak Suryadi tentang kelainan yang terjadi pada mata Gracia. Ternyata adik-adik, ada selaput putih
yang menutupi bola mata Gracia. Dan itu mengakibatkan Gracia tidak dapat melihat atau buta. Pada saat Bapak Suryadi mendengarkan bahwa dokter mengatakan kalau Gracia tidak dapat melihat, tentu perasaan Bapak Suryadi sedih. Karena dalam pernikahan bersama Ibu Yuliani, baru setelah 15 tahun menikah, Bapak Suryadi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun mengapa ketika Bapak Suryadi menjadi percaya kepada Tuhan, justru Tuhan mengizinkan ujian dan tantangan kehidupan terjadi di dalam keluarga mereka adik-adik. Nah, pada saat itu Bapak Suryadi bergumul adik-adik, bergumul dan terus bergumul. Dan Bapak Suryadi merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama ya. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, ayat inilah adik-adik yang menguatkan Bapak Suryadi untuk menerima kehadiran Gracia. Bagaimana dengan Ibu Yuliani, Kak Elisa? Ibu Yuliani juga merasa sedih adik-adik. Pada awalnya Ibu Yuliani sulit menerima keadaan Gracia. Tetapi ia terus bergumul dalam menerima Gracia. Sampai pada akhirnya semua itu bisa dijalani saat ada hamba Tuhan yang mengatakan kepada Ibu Yuliani bahwa putrinya Gracia akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tentu hal itu diamini adik-adik, diamini oleh Bapak Ibu Gracia. Meskipun mereka belum mengerti adik-adik dengan cara apa dan cara bagaimana semua itu akan terjadi. Waktu berjalan seiring bertumbuhnya Gracia. Gracia bertumbuh menjadi anak yang cantik, yang manis. Dan Bapak Ibu Gracia melihat semakin hari ada hal istimewa yang ada dalam diri anaknya, yaitu Gracia. Apa itu? Gracia bisa menyanyi sejak umur 1 tahun. Bahkan dia menyanyikannya kembali dengan baik adik-adik. Lalu pada saat Gracia umur 3 tahun, Gracia sudah bisa memainkan piano. Dan di umurnya yang keempat, dia bisa menyanyi sambil memainkan piano. Seperti gambar yang bisa adik-adik lihat ini. Gracia memainkan piano dan juga bernyanyi. Sungguh sebuah berkat yang luar biasa bagi keluarga Bapak Ibu Gracia adik-adik.
Walaupun Gracia mempunyai kekurangan, dia tidak dapat melihat dengan matanya, tetapi dia dengan gigih dan dengan cepat belajar, dia bisa mengembangkan talentanya, yaitu bernyanyi dan memainkan alat musik. Bahkan adik-adik, Gracia bisa naik turun 20 anak tangga tanpa bantuan sejak masih kecil. Akhirnya, banyak sekali orang-orang di sekitar Gracia yang mau membantu Gracia untuk mengembangkan talentanya, baik dalam bidang menyanyi, berbicara, dan juga berbahasa Inggris. Nah, pada tahun 2013 adik-adik, Gracia mengikuti lomba dan berhasil menjadi juara 1 penyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur sana adik-adik. Dan juga juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Dan masih banyak lomba-lomba yang lain adik-adik yang Gracia ikuti dan menghantarkan Gracia sebagai juara. Hingga pada tahun 2014, Gracia mengikuti lomba nasional di Jakarta, mendapatkan juara 3. Perlombaan inilah yang mempertemukan Gracia dengan seorang bapak yang bernama Bapak Jason. Bapak Jason adalah seorang penulis lagu adik-adik. Nah, pada saat Gracia bertemu di rumah Bapak Jason, Gracia memainkan lagu dengan piano dan menyanyi. Nah, Bapak Jason tahu adik-adik, Bapak Jason mendengarkan dan melihat bagaimana Gracia menyanyi dan juga memainkan pianonya dengan jari-jari manisnya. Akhirnya, Bapak Jason menawarkan kepada Gracia untuk rekaman lagu-lagu rohani. Wah, tentu Gracia dan Bapak Ibu Gracia senang sekali adik-adik. Dan akhirnya Gracia mau untuk rekaman lagu-lagu rohani. Gracia pun mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya. Berkenalan dengan orang-orang yang membantu rekamannya, lalu Gracia berlatih menyanyi, mendengarkan musiknya dari lagu-lagu yang dia pelajari 2-3 kali sebelum menyanyikannya. Nah, itu semua membuat proses rekaman berjalan dengan cepat. Dan dalam waktu 3 bulan, 1 album rekaman terselesaikan adik-adik. Karena apa? Karena kegigihan dan karena semangat Gracia, akhirnya dalam waktu 3 bulan, Gracia bisa menyelesaikan 1 album rekaman lagu-lagu rohani. Nah, seperti apa Kak Elisa? Oke, adik-adik bisa lihat di video ini. Nanti adik-adik bisa lihat bagaimana Gracia menyanyi, bagaimana Gracia memainkan alat musiknya. Demikian hidupku
Bagaimana? Adik-adik sudah lihat kan? Bagaimana Gracia menyanyi dengan tulus, bagaimana Gracia memainkan pianonya. Nah, adik-adik, rekaman lagu-lagu Gracia yang sudah banyak orang-orang dengar justru menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Sejak kecil, Gracia memang sudah dilibatkan oleh orang tuanya untuk pelayanan di gereja. Gracia biasa mengisi pujian, kemudian orang tua Gracia memberikan kesaksian atas peristiwa yang terjadi pada keluarga mereka. Kesaksian Gracia serta orang tuanya sangat menguatkan banyak orang adik-adik. Karena dengan keterbatasan penglihatan yang Gracia miliki, Gracia mau menuruti kehendak Tuhan dalam menjalani hidupnya. Walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan, tetapi mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, apa pesan yang bisa didapat adik-adik? Adik-adik, Gracia tidak dapat melihat, tetapi ia tidak malu. Ia tidak merasa rendah diri. Dengan senang, dengan semangat, ia mau berlatih mengembangkan bakat dan mau mengembangkan talentanya di bidang menyanyi dan bermain musik. Ia mau menjadi pemain musik yang handal dan juga dia mampu menjadi juara tingkat nasional, bahkan sering mengisi pujian di gereja. Nah, adik-adik, setiap adik-adik yang ada di rumah sekarang yang baru bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pasti mempunyai bakat. Pasti. Mungkin ada yang bakatnya menyanyi seperti Gracia. Mungkin ada juga yang bakatnya bermain musik. Mungkin ada juga yang bakatnya menggambar, melukis. Mungkin juga ada yang bakatnya menari. Mungkin ada juga yang bakatnya dalam bidang olahraga, bulu tangkis, atau yang lainnya, masih banyak lagi. Apapun bakatmu adik-adik, tekunilah agar bermanfaat bagi adik-adik, orang lain, dan juga bangsa kita. Yuk kita baca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, mendengar tentang kisah Gracia, kami merasa sangat haru dan bangga Tuhan. Ia tidak bisa melihat, tetapi dengan tekun mengembangkan talentanya di bidang menyanyi dan bermain musik. Berkat ketekunannya dalam berlatih, ia menjadi juara menyanyi Tuhan tingkat nasional, dan lebih membanggakan lagi, ia sering mengisi pujian di gereja. Tuhan Yesus, kami pun ingin seperti Gracia Tuhan, ingin mengembangkan talenta yang ada pada diri kami. Tetapi masih banyak di antara kami yang belum mengerti, yang belum mengenali talenta Tuhan.
Kami mohon Tuhan, tunjukkanlah talenta kami. Kami akan dengan tekun berlatih agar talenta kami dapat berguna untuk masa depan kami, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oke, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan suasana yang berbeda, dengan guru yang beda lagi.
kita akan ucapkan pada teman-teman kita selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.